Assalamualaikum. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa UIN 1 Tulung Agung jurusan Tadris IPS. Video ini membahas materi kelas 7 bab 4 tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Lahirnya kerajaan Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berkembang dengan pesat. Kapankah kerajaan-kerajaan ini berdiri? Dan kebudayaan apa saja yang telah dihasilkan dari kerajaan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membahas lebih lengkap dalam video kali ini. Pembahasan yang pertama tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula berdirinya Kerajaan Kutai diketahui dari yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kutai, yaitu Raja Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai yaitu pada masa Raja Mulawarman. Satu di antara yupa dari Kerajaan Kutai menjelaskan bahwa Raja Mulawarman telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Kutai pada waktu itu adalah usaha peternakan. Di samping itu, masyarakat Kutai juga melakukan usaha atau kegiatan pertanian. Selain kegiatan pertanian dan perdagangan, masyarakat Kutai juga melakukan aktivitas perdagangan loh. Nah, hal ini karena diperkirakan pada waktu itu sudah terjadi perdagangan internasional. Nah, perdagangan ini dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina hingga ke Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri di Bogor, Jawa Barat. Cerita kerajaan ini ditulis oleh seorang musafir Cina yang bernama Fashion. Ia menuliskan bahwa di kerajaan ini tidak banyak yang beragama Buddha, tetapi lebih banyak kaum Brahmana. Bukti peninggalan kerajaan ini diperoleh dari berbagai prasasti yang ditemukan di Jawa Barat. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallava.
Prasasti yang ditemukan di Sungai Ciunten, Bogor, dinamakan dengan Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini mengisahkan tentang Raja Tarumanegara yang terkenal dengan gagah dan berani, yaitu Raja Purnawarman. Pembahasan yang ketiga tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dan menguasai lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berasal dari abad ke-7, yaitu dari catatan Itsing. Itsing tinggal di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Pada masa pemerintahan ini, Kerajaan Sriwijaya berkembang luas hingga Sumatera, Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Namun, pada abad ke-11, kekuasaan Kerajaan Sriwijaya mundur. Salah satu kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya adalah penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya yang dilakukan oleh Raja Rajendra Chola dari Cholamandala, India. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang keempat tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya, antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klura, dan Prasasti Mantiasih. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Adapun keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Pembahasan yang kelima tentang Kerajaan Medang Kamulan. Berdirinya Kerajaan Medang Kamulan masih berkaitan dengan Kerajaan Mataram kuno. Pada waktu itu, Kerajaan Mataram kuno runtuh akibat letusan gunung berapi. Kemudian, rajanya pada waktu itu adalah Empu Sindok. Empu Sindok ini memindahkan pemerintahan Kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Berantas. Selanjutnya, Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana, menggantikan Dinasti Sailendra. Pembahasan yang keenam tentang Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Raja Airlangga menjadi Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Berantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi,
terjadilah peperangan antara Raja Jenggala dan Raja Panjalu. Perang ini berakhir dengan kekalahan Kerajaan Jenggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Jayabaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Sedangkan hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Pembahasan yang ketujuh, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang terletak di Jawa Timur, yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Para Brahmana ini melarikan diri ke Tumapel. Mereka meminta perlindungan dari Ken Arok. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kerajaan Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Setelah Kediri dikalahkan oleh Ken Arok mendirikan kerajaan yang bernama Singosari. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil dalam memperluas kekuasaan ke beberapa daerah, di antaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pembahasan yang ke-8 tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singosari. Ketika Kerajaan Singosari diserang oleh Jayakatwang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia kemudian mendapat pertolongan dari Bupati Sumenep yang bernama Arya Wiraraja. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Halo adik-adik, saat ini saya sedang berada di Candi Kalicili. Candi ini merupakan candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi ini terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Saat ini kita belum bisa memasuki area candi ya. Nah, untuk mengetahui pembahasan tentang candi ini, teruslah simak video ini. Nah, penyusun utama dari bangunan candi ini terbuat dari bata merah. Dan bangunan candi ini memiliki denah bujur sangkar dengan ukuran 6,8 meter dikali 6,8 meter. Bangunan candi ini memiliki tinggi mencapai 8,3 meter. Selain batu bata merah, bangunan candi ini juga disusun dari batuan andesit untuk memperkuat ambang pintu dan relung-relung candi. Pintu candi menghadap ke arah barat dan di atasnya terdapat hiasan berupa kala. Pada sisi utara, timur, dan selatan terdapat relung-relung yang juga berhiaskan kala pada bagian atasnya. Hiasan kala ini unik
karena diapit oleh naga yang membentuk motif tengkorak. Tanduk di kepalanya membuat runcing, mata kala melotot. Setelah kalian selesai menyaksikan video ini, jangan lupa untuk melakukan evaluasi ya. Link evaluasi sudah ada di deskripsi video.